wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPKK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada instansi SMP Negeri 2020 Surakarta, di mana hari ini yang akan menyampaikan paparan adalah Bapak Yosua Trisati Sarjana Komputer. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai paparan pada hari ini, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu pembukaan, paparan, tanya jawab, refleksi dan masukan, dan yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya adalah paparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, instansi SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yang akan disampaikan oleh Bapak Yosua Trisati Sarjana Komputer. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, selamat siang untuk kehadiran dan kedatangannya di kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di siang hari ini. Saya selaku guru TIK di SMP Negeri 22 Kota Surakarta mengidentifikasi isu yang ada di sekolah kita. Banyak siswa yang fisiknya sehat, namun di dalam menggunakan internet di handphone atau hardware yang mereka miliki, penggunaannya kurang sehat. Isu yang saya angkat, kurangnya pemahaman bahaya dari internet di kalangan siswa SMP, khususnya di SMP di 22 Kota Surakarta. Gagasan yang saya angkat adalah internet sehat bagi siswa SMP. Untuk kegiatan tahapan output hasil dan kontribusi, langkah awal adalah identifikasi isu kegiatan yang dilakukan, diskusi tentang pemakaian handphone saat anak-anak itu di rumah, dampak-dampak yang mereka dapatkan, baik itu positif maupun negatif. Jadi mendiskusikan. Untuk output hasilnya, siswa atau peserta didik akan bisa menyampaikan atau mengungkapkan aktivitas kesehariannya dengan aktif. Kegiatan tersebut selaras dengan visi SMP 22 Kota Surakarta, yang terciptanya peserta didik yang kompeten dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, kompeten kalau tidak sehat di dalam menggunakan internet atau handphone, itu juga nanti akan berdampak tidak baik. Itu langkah awal identifikasi isu yang saya angkat. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Saya membuat paparan tentang dampak positif dan negatif internet untuk dipaparkan dalam setiap KBM tentang efek buruk internet jika tidak bijak di dalam penggunaannya. Membuat PowerPoint atau slide seperti ini untuk presentasi yang biasa saya tampilkan untuk anak-anak. Jadi internet sehat adalah penggunaan internet dengan bijak dan beretika sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, khusus di Kota Surakarta. Karena kemungkinan norma dan aturan yang ada di kota dan daerah lain berbeda. Internet sehat juga bisa diartikan sebagai internet safety, penggunaan internet yang melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya atau risiko di dunia online.
dari kesimpulan ini keseluruhannya adalah dampak positif yang sehat. Lalu untuk pembagian dampak positif dan negatif internet sudah saya pilah-pilah dari diskusi dengan anak-anak ketika di dalam kelas. Jadi internet itu banyak manfaatnya, khususnya untuk hal yang positif, searching, mencari informasi, data, gambar, dan pengetahuan. Game online, anak-anak suka yang namanya game online. Kenapa anak-anak banyak suka game online? Dampak positifnya adalah mereka bisa refreshing, bisa hiburan ketika selesai di sekolah atau jenuh dengan mungkin punya permasalahan. Jadi dia anak-anak larinya ke game online. Yang ketiga, learning, pembelajaran untuk menulis jurnal atau pengetahuan. Jurnal di sini bisa jadi untuk mencari informasi tentang tugas dari sekolah, untuk materi tes atau ujian di sekolah. Collection, ya, di sini banyak anak yang suka koleksi gambar, lagu atau video. Positif, memang positif, gambar, lagu, dan video. Lalu komunikasi mudah dengan keluarga, saudara, dan teman. Jelas untuk komunikasi dengan adanya internet, berkomunikasi dengan saudara yang jauh, teman yang jauh, atau keluarga yang jauh semakin dipermudah. Dan juga adanya media sosial, bisa cari teman dan juga curhat di medsosnya. Creating, membuat kreativitas dan inovasi. Anak-anak bisa mudah menggunakan sosmed, juga aplikasi-aplikasi di handphone untuk berbuat yang kreatif dan menunjang keperluan atau kebutuhan anak-anak di dalam mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Banyak sekali aplikasi bisa diunduh, bisa di-download di dalam handphone. Selanjutnya untuk korespondensi. Korespondensi di sini adalah kegiatan kirim atau menerima informasi melalui surat atau komunikasi tertulis. Di situ ada email, ada file sharing yang cukup terkenal, biasanya share-in atau via video juga bisa jadi berkirim file dengan dua gadget yang berbeda. Komunikasi langsung, ada teks, audio, video secara real time dengan biaya yang relatif murah. Data dan informasi mudah didapat karena kecanggihan teknologi membuat semua berita informasi dari luar dan dalam negeri mudah didapat. Sebagai bahan referensi, sumber referensi untuk keperluan pendidikan, jadi untuk keperluan sekolah, ada search engine di situ, mesin pencarian, contohnya Google, ada Yahoo, segala sesuatu yang dibutuhkan tersedia di internet. Untuk memperluas pertemanan, ada jejaring sosial atau sosial media, ada contoh Facebook, Twitter, IG, TikTok, dan WhatsApp. Jadi kembali ke hiburan, game online, dan sosmed. Ternyata hiburan tidak harus buang-buang tenaga yang banyak atau ke mall atau kemana. Ternyata game online dan sosmed itu bagi anak-anak juga hal yang memberikan hiburan tersendiri. Nah, bagi anak-anak juga jadi bisnis. Misalkan ada orang tua yang berjualan atau berdagang, internet ini bisa jadi hal yang baik dan positif, bisa jadi dipasarkan, diiklankan dagangannya atau jualannya lewat e-commerce atau lewat iklan di sosmed. Dan juga lebih mudah dari pembayaran internet banking karena anak-anak sekolah khususnya sekarang itu sudah banyak yang menggunakan uang digital, khususnya anak-anak SMP. Jadi dengan adanya internet banking, mobile banking, lalu aplikasi-aplikasi yang berbentuk penyimpanan uang itu lebih banyak. Itu dampak positif yang didapatkan. Nah, untuk dampak negatif ternyata juga cukup banyak dan mungkin bisa dibilang sering diabaikan. Phishing, pemberian identitas atau data pribadi yang lengkap dapat menyebabkan kerugian besar secara finansial. Mungkin kalau di dalam anak-anak SMP masih belum terlalu beresiko, walaupun sebenarnya juga ada resiko karena data pribadi, lalu PIN, lalu password email mungkin itu bisa saja diretas atau dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena akses keamanan di dalam internet itu pun juga tidak terlalu aman, khususnya di Indonesia sendiri.
yang kedua hati. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, positifnya adalah mendownload gambar, video, lalu musik atau apapun itu banyak yang gratis. Ternyata itu melanggar hak cipta. Melanggar hak cipta di sini adalah kita mendownload secara gratis, sedangkan pencipta video, gambar, dan musik tersebut itu ada royalti, ada pajak yang harus dibayar kepada label atau tadi penyedia atau produsernya. Nah, negatif yang selanjutnya adalah penyebaran data pribadi harus dihindari. Jadi sekalipun kita berkenalan dengan teman di sosmed, orang baru pun kita tidak boleh langsung percaya. Tetapi sering sekali ketika kita sudah punya teman yang akrab atau dekat di dalam dunia maya, kita cenderung lupa atau tidak enggan untuk memberikan data-data kita, memberikan mungkin PIN atau password yang harusnya itu sifatnya privasi. Karena memang kemudahan dan di dalam internet pun juga banyak cara yang bisa dilakukan. Password harus selalu dijaga, jangan lupa di logout ketika sudah melakukan login ke sebuah aplikasi. Ubah password aplikasi secara berkala dan buat password dengan kombinasi yang sulit diterka. Itu masih jarang anak-anak lakukan karena memang mereka berpikirnya dengan adanya mungkin tambahan aplikasi atau fingerprint atau menggunakan sensor sidik jari mereka sudah merasa aman, padahal belum tentu juga seaman yang dipikirkan. Ini yang sering terjadi di SMA Negeri 22 adalah kecanduan video porno yang mungkin sangat mudahnya akses anak-anak ke internet yang tidak sehat dan tidak adanya keamanan dari situs atau website yang menyediakan layanan untuk dewasa tersebut. Jadi dampak negatif yang mungkin menurut saya perlu disikapi dengan sungguh-sungguh adalah hal seperti itu. Kecanduan video porno, terus mungkin di sosmed kita atau di DP atau foto profil di sosmed anak-anak itu masih banyak yang mungkin menggunakan foto atau hal-hal yang cukup memalukan atau tidak sopan. Lalu kurang berhati-hati menggunakan fitur dokumentasi karena sekalipun kamera, foto atau video tersimpan di HP dan bisa dihapus, itu di dalam penyimpanan HP sepertinya masih tersimpan dan bisa saja diakses dan disalahgunakan oleh orang lain. Juga terjadi cyberbullying. Cyberbullying di sini terprovokasi dengan tulisan yang dibuat oleh orang lain, kejahatan yang melecehkan melalui cyber atau dunia maya. Cyberstalking, mudah percaya dengan kenalan online, ini juga sering terjadi di lingkungan anak-anak. Cybergambling lah, ini juga marah karena judi online, prostitusi online, lalu pornografi itu di kalangan anak-anak masih sering mudah diakses dan sering menyampaikan. Karena memang dari segi penyedia aplikasi dan penyedia website itu tidak mengenal usia, intinya ketika kita login ya kita bisa mengaksesnya. Cyberfraud, di sini kejahatan dunia maya yang dilakukan mendapatkan informasi sensitif secara ilegal demi keuntungan finansial. Jadi ketika kita melakukan browsing atau internet, tidak semua informasi yang di internet itu selalu benar. Kita harus bisa membedakan mana berita fakta ataupun berita hoax. Survei pengguna internet. Jadi di Indonesia populasi yang mencapai 274.696.200 jiwa itu terbagi di dalam beberapa kelompok generasi pengguna internet. Untuk anak SMP khususnya itu adalah anak di generasi Z. Jadi kelahiran 2011, 2012 atau 13 sampai sekarang itu mereka termasuk generasi Z. Jadi generasi Z ini adalah generasi yang paling tinggi populasi penggunaan internetnya di Indonesia. Rangkuman penggunaan internet yang tidak sehat di kalangan anak SMP. Anak-anak
Anak-anak biasa mengakses paparan konten yang tidak sesuai usianya, seperti kekerasan, pornografi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, ancaman privasi dan keamanan data pribadi. Yang ketiga, membuat kecanduan internet. Adanya gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan mental, dan anak bisa terjadi isolasi sosial. Jadi di dalam isolasi sosial, anak banyak menghabiskan waktu dengan handphonenya atau dengan internetnya. Tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan kurang berinteraksi dengan manusia atau temannya secara langsung. Itu yang dinamakan isolasi sosial. Untuk rencana kerja menengah yang akan kemungkinan saya lakukan di tahun 2024 ini, saya berusaha untuk merencanakan pembelajaran TIK di perpustakaan sekolah, jadi tidak selalu bilet atau di dalam kelas. Karena dengan anak-anak ke perpustakaan menambah pengetahuan siswa di dalam membaca, khususnya literasi. Jadi memang membaca itu hal yang mungkin kalau tidak diawali tidak akan bisa. Yang kedua, penyediaan berbagai bacaan buku TIK di kelas. Ya, ini kemungkinan penyediaan buku bacaan di kelas itu tidak selalu tentang buku TIK. Tetapi tujuan saya untuk ada buku TIK itu supaya pengetahuan anak-anak tentang teknologi juga semakin maju, bisa membuat pagar dan membuat batas apakah boleh melakukan ini ataukah tidak boleh. Jadi anak-anak juga bertambah ilmunya. Yang tahun 2025 nanti kemungkinan mencoba melakukan praktik baik, berbagi praktik baik kepada siswa tentang pengertian hoax. Kemampuan siswa akan meningkat dalam menganalisa berita hoax dan berita fakta. Karena tidak kita tutupi, di zaman sekarang banyak berita yang mungkin dibaca dan dipahaminya sesaat tanpa mencoba mencari sumber beritanya, keaslian beritanya, yang membuat tidak memungkiri membuat kita juga termakan oleh berita tersebut. Penggunaan media ajar lain seperti kuisis di dalam pembelajaran. Bertambah kemampuan siswa dalam menggunakan HP untuk lebih interaktif dan positif dalam menggunakannya. Nah, seperti aplikasi kuisis itu berisi aplikasi yang untuk soal, jadi seperti bisa digunakan di dalam kelas untuk membuat soal lebih kreatif dari pengajar maupun untuk siswanya. Lalu untuk kontribusi terhadap visi kolaboratif, semua pihak turut berkontribusi. Adaptif terhadap permasalahan yang terjadi, kolaboratif, semua pihak ikut terlibat. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri dan menjawab tantangan ataupun soal yang akan terjadi. Nah, untuk yang ketiga, membuat aktualisasi, menyiapkan alat bantu KBM agar lebih mudah menyampaikan paparan atau materi seputar dampak positif dan negatif di dalam kelas. Kegiatan itu selaras dengan visi SMP Negeri 22 Kota Surakarta, terciptanya peserta didik yang kompeten dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Karena tidak dipungkiri, teknologi ataupun handphone dan juga internet sekarang itu persentase paling tinggi di dalam mempengaruhi kualitas baik pikiran, baik perilaku, baik tutur kata anak-anak di dalam keseharian di sekolah. Tidak lepas dari guru TIK juga harus memberikan pemaparan pengertian dan bisa memberikan dampak positif dan negatif. Kalau tidak boleh seperti ini lalu seperti apa. Jadi anak-anak punya gambaran, oh kalau saya melakukan hal ini termasuk dampak positif atau negatif. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Evaluasi terhadap pemakaian internet di dalam keseharian siswa, memberikan kuesioner kepada siswa. Kegiatan selaras dengan visi SMP Negeri 22 Surakarta, terciptanya peserta didik yang kompeten dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Titin. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Yosua. Keren sekali Pak Yosua dalam penyampaian paparan seminar hasil laporannya yang mengambil tema internet sehat untuk siswa SMPTN 22 Kota Surakarta. Memang gimana permasalahan internet ini sedang booming-boomingnya ya Pak Yosua ya, apalagi di tempat kita. Ya, tadi dari paparannya Pak Yosua kan saya juga mengambil banyak pembelajaran. Ternyata internet itu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Ya, yang paling saya senangi tadi Pak Yos, ternyata internet itu hiburan yang murah meriah. Ya, kita nggak usah ke mall, kita nggak usah jalan-jalan keluar kota ya Pak Tes ya. Kita browsing hiburan di internet dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau. Baik, tadi Pak Yosua sudah menyampaikan paparannya dengan sangat luar biasa. Maka untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan yang mau menyampaikan pertanyaan dipersilakan. Siapa dulu ada? Oh ya, baik, monggo silakan Bu Sevi. Baik, Nomor satunya, Pak Yosua, seperti yang kita ketahui saat ini, pengguna internet itu dari berbagai kalangan, baik yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak balita pun sekarang juga mengakses internet. Nah, dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa internet itu memiliki dampak negatif dan positif. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif internet pada siswa ini mahasiswa ya? Ya, terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Memang untuk usia pengguna internet di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta itu hampir semuanya kenal yang namanya internet. Baik balita sampai yang dewasa, usia lansia pun, itu penggunaan internetnya pun juga berbeda. Seperti yang saya sampaikan di paparan tadi, terkait dengan yang namanya pembagian atau survei. Jadi, tidak sedikit generasi baby boomers atau yang istilahnya itu kakek neneknya kita atau orang tuanya kita itu tidak paham dengan yang namanya internet, maka sering bertanya terhadap anak muda. Nah, belum tentu juga anak-anak muda di dalam menggunakan internet atau siswa-siswi SMP khususnya menggunakan internet sekalipun paham caranya, itu sudah benar apa yang dia lakukan. Bisa itu belum tentu tepat. Nah, bagaimana cara mengantisipasi supaya tidak masuk ke dalam dampak negatif? Memang yang pertama, pengawasan dari orang tua. Kalau di rumah, kalau di sekolah memang di SMP kita tidak ada aturan boleh membawa HP ke sekolah kecuali di event-event tertentu. Nah, ketika anak-anak ada pengawasan dari orang tua, itu pun juga masih bisa kecolongan. Karena memang sifat internet atau handphone itu sekarang bisa dimodifikasi seperti apapun. Jadi sepertinya orang tua sudah memasang parental control atau supaya bisa melihat apa sih yang anakku lakukan ketika menggunakan HP. Tapi ternyata juga ada aplikasi yang membuat aplikasi itu tidak berjalan atau ya bisa melakukan aktivitas negatif selanjutnya. Memang dampak negatif itu cara paling ampuhnya ya yang pertama, orang tua memang harus bersedia dan mau menjadikan anak itu sebagai teman atau sahabatnya. Karena dari segi usia, kebanyakan orang tua hanya akan menyampaikan, oh anak saya main HP ya sudah, tanpa kita tahu. Nah, begitu pula bahasa anak di dalam menggunakan internet juga akan sama. Makanya tidak cenderung ada orang tua tanya, gimana sih cara ganti profil WA, gimana sih cara bikin status di WA. Kalau anak muda, anak SMP akan dengan cepat mempraktikkan. Tetapi tidak begitu dengan orang yang lebih tua. Mereka akan mungkin bertanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali sampai yang ditanyai juga merasa bingung. Nah, kembali lagi. Karena dampak negatif itu tadi dari segi usia, karena memang usia Gen Z atau generasi Z sekarang itu mereka dari lahir itu sudah langsung ketemu yang namanya teknologi. Berbeda dengan zaman orang tua dulu. Nah, memang kalau untuk dampak negatifnya cara paling
mumpuni atau paling maksimal adalah pengawasan secara intens. Jadi memang ya sekalipun handphone itu privasi atau bersifat rahasia, tapi bagaimanapun juga orang tua harus ikut serta di dalam pengawasan penggunaan HP yang dilakukan anaknya. Karena memang ya kalau dibiarkan atau hanya diabaikan, ya nanti ketika ada hal yang tidak baik teracuni, ya dia akan lebih buruk hasilnya. Jadi memang pendampingan dari orang tua, peran serta orang tua di dalam anak menggunakan HP ini memang harus benar-benar diawasi secara intens dan ketat. Jadi apakah sudah cukup? Bu Septi? Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Baik, yang pojok Bu Lilis, monggo silakan. Lanjutkan tadi Pak Yuswa menunjukkan bahwa orang tua harus selalu mengontrol apa yang diakses oleh anak-anaknya. Gini Pak Yus, tidak semua orang tua itu bisa. Contohnya saya ya, ngetek nggih Pak nggih. Nah, itu gimana ya? Orang tua suruh mengontrol bagaimana caranya. Gini pertanyaan saya, maaf. Bagaimana cara orang tua mengontrol anak dalam mengakses internet? Sedangkan kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menantang ya, cukup membingungkan dari yang pertama yang kedua. Karena memang yang berbicara tentang internet itu tidak akan pernah habis sampai kita ketemu yang namanya solusi. Karena sekalipun tadi yang pertama menanyakan bagaimana antisipasi dampak negatif, lalu yang kedua Lilis menanyakan tentang gimana cara kita sebagai orang tua menyikapi dan mengawasi anak di dalam menggunakan internetnya, karena kita tidak tahu bagaimana bersekolah ininya. Ya, sejauh saya membaca, sejauh saya menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya sempat mencari informasi pertanyaan seperti itu. Tetapi memang tidak semata-mata gampang dilakukan. Pengawasan ketat, intens dalam ngecek handphone anak setiap hari. Karena memang ada tipikal anak yang memang nggak boleh privasi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dia melakukan hal yang sebenarnya tidak baik. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk sederhananya atau hal yang memungkinkan adalah lebih banyak komunikasi dan menjadikan kita orang tua itu teman buat anak kita, teman atau sahabat. Karena ketika anak itu sudah yang dicari ketika pulang bukan orang tua ataupun saudara, tapi handphone, nah itu sudah tidak sehat di dalam hubungannya. Ketika anak sudah nyaman menjadikan kita sebagai orang tua itu teman ataupun sahabat, nah itu nanti anak akan dengan sendirinya open terhadap segala sesuatu. Karena memang tidak dipungkiri apa yang anak-anak tahu belum tentu orang tua itu bisa tahu. Seperti mempelajari aplikasi, lalu masuk ke browser, lalu mencari hal-hal yang mungkin bagi anak-anak usia SMP itu mudah, tapi bagi kita yang kaum gen yang lebih tua, baby boomers atau generasi yang milenial itu susah. Jadi solusi saya adalah yang mungkin bisa kita lakukan adalah coba untuk ya tadi yang pertama intens dengan cara ya kita menjadi teman dan sahabat buat anak kita, mungkin seperti itu. Karena memang ketika anak itu sudah merasa kita teman atau sahabat, dia sedikit demi sedikit itu akan lupa dengan penggunaan handphonenya, walaupun tetap menggunakan HP, tapi intensitasnya akan berkurang karena dia merasa di rumah itu ada teman, ada sahabat yang mungkin sering diajak ngobrol atau beralihkan ke aktivitas yang lain. Karena memang penggunaan HP yang terlalu lama itu kan juga dampaknya buruk sekali, seperti fisik yang mungkin mata sakit, lalu menjadi isolasi sosial. Jadi kalau pertanyaan Bu Lilis tadi saya bisa menjawabnya, ya menjadikan kita orang tua itu bukan orang tua tapi sahabat atau teman bagi anak-anak kita. Karena semua kalau sudah merasa nyaman dan jadi teman itu, ya anak akan dengan sendirinya terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada privasi, ya seperti itu. Terima kasih Pak Yus. Iya, monggo mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak, kami lanjutkan acara berikutnya. Oke, monggo silakan Pak Mas. Ini Pak Yus. Untuk mengurangi apa ya
mengurangi internet itu banyak orang tua tuh yang mengeluh. Contohnya aja di lingkungan tempat saya. Sampai orang tua tuh yang bantu kamu mulio sinau. Itu gimana caranya mengurangi anak-anak main internet? Terima kasih Kak. Bagaimana mengurangi anak-anak bermain internet seperti itu? Di luar konteks pemaparan saya, ternyata anak-anak generasi Z itu memiliki sensitivitasnya itu berbeda dengan kita era yang baby boomers atau generasi milenial. Generasi Z itu ketika di dalam aktivitas kesehariannya, contoh sederhana saja, bahasa anak sekarang mungkin kita tidak paham kayak dulu, lalu ada istilahnya apa namanya, kayak itu istilah ketika mainan, ketika berinteraksi dengan teman sebaya, istilahnya maaf sebenarnya itu kasar tapi dipelesetkan kayak anjay itu kan sebenarnya dipelesetkan, tapi kita kadang sebagai orang tua tidak paham. Nah, contoh yang kedua adalah itu tadi. Yang ketiga, bagaimana supaya penggunaan dan kecanduan internet tadi itu bisa dibatasi secara optimal. Memang kita harus kembali lagi, tidak bisa generasi Z kita paksa pemikiran pola pikirnya seperti generasinya kita, tapi kita lah yang harus menyesuaikan dengan generasi Z seperti itu. Jadi untuk mau tidak mau kita yang turun kata, karena bagaimanapun proses berpikir dan proses apa realitanya itu memang berbeda. Memang tidak segampang yang kita pikirkan ya. Kalau di dalam Google atau di dalam Yahoo kita cari bagaimana cara menghindari dampak negatif, akan ketemu banyak sekali. Tapi ketika di lapangan memang susah, karena itu kembali lagi peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai orang yang lebih dewasa di dalam menemukan anak-anak seperti itu. Ya, itu harus dengan cara mereka. Kita kenal dulu aktivitas mereka. Bayangkan ketika kita punya aktivitas sama dengan anak-anak kita yang generasi Z. Anak-anak suka mabar, main game online. Kita sebagai orang tua, kita ikutan mabar. Itu lebih asik. Memang kita harus mau mengalah, menyesuaikan dengan generasi Z. Karena kalau kita mendisiplinkan, mengatur sesuai dengan cara kita zaman dahulu, diaplikasikan zaman sekarang, itu sangat berbeda sekali. Jadi akan sangat sensitif, bahkan akan cenderung banyak kekerasan, banyak terjadi pertengkaran, yang sebenarnya itu dampaknya juga anak itu ketika kita marahin, anak itu ketika kita kasih tahu, dia diam, tapi dia sebenarnya sakit mental. Bahayanya di situ. Ketika anak diam melakukan tapi tidak dengan caranya yang baik, ya. Karena kalau sakit mental itu dampaknya lebih banyak. Hanya memang sebagai orang tua atau sebagai saudara yang lebih tua melihat keponakan, melihat anak atau melihat anak-anak di sekitar lingkungan kita seperti itu, ya posisi kita adalah mengingatkan dengan cara yang seperti yang mereka usia mereka. Jadi tidak dengan cara militer atau diktator atau disuruh dengan cara yang sama yang kita dapatkan sewaktu kita masih muda seperti itu. Jadi memang generasi yang berbeda itu tindak lanjut penanganannya pun juga berbeda. Demikian Pak Kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau bahas internet itu nggak akan selesai karena asik dan seru, ya. Jadi nanti untuk tanya jawab bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki untuk sesi berikutnya, yaitu refleksi dan masukan dari Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer dan Sistem Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta, sekaligus sebagai mentor pada kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, khususnya SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon Pak Kris. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada anda semua. Tadi sudah disampaikan presentasi dari Pak Joshua mengenai
nasihat bagi siswa SMP. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu untuk lombanya, komunikasi ini mentoringnya sudah ada? Sebenarnya sudah ada Pak, cuman karena itu kendala sekali melakukan mentoring untuk pelaporannya nanti kayak Ya, terus presensinya sisinya jadi satu Enggak, sendiri-sendiri. sendiri ya. Yang kalah dan mentoring sama presensi. Oke, baik Pak Yosua. Kemudian untuk tadi materi presensi, mungkin sedikit konfirmasi untuk kegiatan B3K berorientasi adalah pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah berwujud dan pendidikan. Memang usianya kalau saya baca dari sosialisasi waktu awal itu adalah pengenalan nilai etika di instansi pemerintah, terutama di Kota Surakarta. Jadi kita ada sama SOTK-nya, kemudian termasuk nanti dinas pendidikan, kemudian bawah sampai sekolah. Ya mungkin kalau bedanya kita di pendidikan dengan di instansi yang lain, harusnya dari pengenalan itu mungkin kalau yang di struktur organisasi pemerintah kota sama semua. Tapi nanti setelah tadi dinas pendidikan ke bawah, kan kita belum mengenal. Nah itu nanti mungkin yang saya lihat dari yang awal kemarin sampai dengan yang ini sesi terakhir ya. Ini sekalian kita evaluasi untuk semua. Itu belum. Kalau yang satuan pendidikan mungkin tidak. Tapi kan kita itu punya atasan langsung dari dinas pendidikan. Itu yang kita dari pemerintah kota. Yang dinas pendidikan kemarin strukturnya dinas pendidikan itu apa? Belum ada kan? Nah, itu mungkin yang perlu kita bongkar karena memang tujuan orientasi ini kita mengenal tentang nilai kita mengenal organisasi kalau kita punya strukturnya itu yang perlu kita kenal. Contoh kalau kita ngurusi mutasi dinas pendidikan yang ngurusi apa? Kan nggak mungkin nanti kita langsung ke BKPSDM. Dinas pendidikan nanti ada bagian sendiri bidangnya apa. Kalau kita ngurusi izin dan perizinan dari SMP kemana urutannya? Nanti ada urutannya juga. Atau mungkin kalau yang bagian keuangan, kalau ini urutannya masalah keuangan ke siapa? Itu kan nanti ada urutannya. Ini yang perlu kita kenal karena hubungannya kita itu ASN di dinas pendidikan. Jadi kita mengenal sekolah kita, mengenal dinas pendidikan, baru nanti mengenal organisasi yang di pemerintah kota. Karena barangkali namanya ASN itu kita bisa pindah-pindah sebenarnya. Pindah-pindah, kalau pindah ke struktural atau fungsional dari guru ke fungsional yang lain di pemerintah kota juga bisa. Di sana ada beberapa jabatan fungsional mungkin yang kita bisa pindah. Jadi ya, ini yang awal yang saya pahami dari orientasi P3K. Kemudian diturunkan mungkin isu yang diangkat. Kalau dari awal kemarin sampai akhir isunya adalah isu di masing-masing tupoksi P3K, gitu. Misal tupoksinya guru DIK yang angkatnya guru tupoksi masalah isu yang di guru DIK, kemudian yang di BK juga isu di guru BK dan seterusnya. Di isu ketika organisasinya yang di instansi malah bukan yang angkat. Ya. Sebenarnya itu kan banyak sebenarnya pilihannya. Tidak harus kita angkat di tupoksi kita yang paling ujung gitu. Di atas kita kan masih ada mungkin ya etika di sekolah, etika guru misalnya seperti itu kan bisa diangkat juga. Kita sebagai seorang guru umum kan, guru apa saja. Tidak harus kita bahas materi matkul kita. Atau mungkin etika di kalau mungkin ya usaha guru atau karyawan, atau mungkin etika sebagai wali kelas ya. Ini juga bisa diangkat. Kan banyak kasus yang hubungannya dengan wali kelas juga kan. Yang sekarang ini mungkin masih up-to-date atau mungkin ya apa istilahnya masih terjadi hubungannya dengan wali kelas itu isu apa yang hubungannya dengan nilai dan etika yang bisa diangkat. Selain tadi itu juga bahasan-bahasan yang bisa diangkat. Tidak harus semuanya itu melulu ke mata kelas. Kan saya lihat kemarin ya udahlah saya ngikuti aliran saya. Sebenarnya kan itu kan malah lebih mudah daripada kita harus masuk ke mata pelajaran kita. Kalau mata pelajaran kan kita harus
nyoba ada siklusnya. Tapi kalau teman bahas nilai etika itu nanti ditetapkan dengan mungkin aturan yang ada seperti apa. Nah, itu aja sudah cukup sebenarnya. Tidak harus sampai ke detail. Cuma nanti kalau itu mau diangkat sampai dengan rencana itu sebenarnya kan bisa rencana kita sendiri sebenarnya. Kalau saya itu sebagai misal wali kelas, apa rencana yang kita lakukan, rencana apa, itu bisa rencana kita untuk meningkatkan nilai etika di instansi pemerintahan. Itu kita menyamakan persepsi hubungannya dengan orientasi P3K ini. Itu kayak itu semua. Biar nanti kalau saya lihat kita cara pandangnya agak luas, jadi tidak sempit di mata pelajaran saja. Itu. Kemudian untuk materi presentasi ya karena tadi ambilnya di masing-masing akhirnya terbatas di masing-masing level saja. Yang luasnya malah nggak terbahas. Seperti Pak Yes tadi fokusnya malah di lingkungan sehatnya, yang di SOTK-nya malah nggak ada bahasan sama sekali. Padahal yang dipentingkan malah di situ. Kalau ini kan itu yang mungkin di siswanya saja. Ini malah maksudnya nanti observasi bukan nilai etika organisasi. Apa enggak? Ini yang kita harus samakan di sini karena nanti bahasnya adalah kita sebenarnya sebagai ASN P3K itu harus seperti apa nilai etika kita. Kalau di harapannya kan seperti itu. Oke. Dan ketika ini sudah jadi tidak apa, nanti minimal kita sudah punya persepsi dan kita bisa samakan nanti ketika bisa ke depan kita ada diskusi lebih lanjut nanti kita bisa terbuka alasannya. Oke, okay. Kemudian kembali ke presentasi Pak Yes tadi itu tadi yang masalah jadi pembahasannya materinya selanjutnya banyak ke materi pelajaran daripada materi laporan. Saya lihat itu karena laporannya dengan materi presentasinya berbeda. Jadi sebenarnya kita hanya kalau yang kita tarik garis penampilannya itu kenapa kita belajar etika ini kan sebenarnya apa terus kita mau ambil isunya. Nah itu Pak, kemudian cocoknya dengan nilai organisasi yang apa dari visi-visi yang ada di kota, kemudian di dinas pendidikan, kemudian yang di sekolah, kemudian apa yang mau diambil itu saja sebenarnya nggak usah kemana-mana sebenarnya. Tapi kalau ini pembahasannya sampai semua tadi ya hampir semua dari awal kemarin dari angkatan rilis, nah ya sejarah. Mungkin di sekolah lain juga sama kan? Seperti itu juga. Iya, ini ada. Ini kalau kemarin yang P3K ada kayak pelajap itu enggak? Ada ya? Ada. Memang ini berbeda dengan pelajap. Kalau saya baca kemarin yang dari penjelasannya Pak Wakil Wali Kota itu matematikanya masih ada yang di KPSDM itu memang ini sebenarnya supaya P3K itu mengenal etika, nilai etika di organisasi. Ini saja. Itu Pak. Jadi nanti biar kita masalah nilai etika organisasi. Harapannya nanti menjadi P3K yang profesional sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya kalau sebagai guru, kalau dia nanti ikut PPB kan sudah guru profesional kan itu sendiri. Tapi kalau P3K-nya yang profesional, ya nilai etika. Jadi nanti sendiri, diklatnya sendiri istilahnya gitu. Kalau ini diklatnya khusus untuk yang nilai etika diklatnya sebagai guru, PPG bukan ini. Jadi kalau arahnya ini jalan samakan dengan PPG beda, itu beda. Betul gitu. Oke, itu saja kita nyamakan persepsi biar nanti kita sama-sama. Karena saya lihat kemarin kok, kompositor saya penasaran saya juga buka lagi. Apa sih yang terjadi orientasi ini? Ternyata arahnya. Oke, tidak apa-apa. Tapi kalaupun kesan juga belum maksimal, tapi minimal kita membuat edukasi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi salah satu nilai etika kita di organisasi ketika ada pimpinan untuk
namanya koordinasi. Misal perintah ini orientasi apa kan nanti kasih panduan. Panduannya kurang jelas belajar lagi. Itu boleh kita tidak terus dia berangkat loh. Silahkan ke pasar, berangkat ke pasar. Pasarnya sendiri mau bentar dong. Pasarnya Joni udah berangkat ke Joni, terus mau ngopo? Kan kita harus tanya dulu sampai detail kan. Seperti itu. Jadi nanti maksudnya apa? Kita paham tupoksi masing-masing. Kita nanti itu Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan dari sehat. Saya yakin dari Pak sudah berjalan dengan baik. Mungkin tadi yang hal karena ini sudah hari terakhir, harapannya ada yang lebih baik lagi untuk depan semua yang beberapa revisi lebih memperbaiki semaksimal mungkin. Jadi saya harapkan dari sesi 1, 2, 3 beberapa yang perlu diperbaiki saja, minimal kan ini untuk pembelajaran kita semua supaya nanti bisa depan. Hari ini harusnya beda dari kemarin, tapi dari depan dan dari ini kita belajar dari apa? Pengalaman. Intinya seperti itu. Jadi pengalaman bisa menambah ilmu baru. Akhirnya ketika ada beberapa masalah, kita akan mudah mencari solusi. Itu saja sebagai penutup untuk kegiatan orientasi mentoring di SMP. Sudah selesai kan? Sudah selesai ini angkatan terakhir. Nanti posisi Pak Yos nanti bisa menuntut ini dengan lebih baik belajar dari sesi-sesi sebelumnya yang angkatan-angkatan sebelumnya. Kita bisa belajar bersama, kita satu tim, saling melengkapi. Kalau ada yang kurang, boleh tanya, tidak usah malu-malu. Yang penting kita mau menjadi lebih baik lagi. Yang tulisannya masih tim pencolot tidak usah berkecil hati. Yang penting mau bertanya bagaimana cara belajar tim pencolot. Saya pikir itu gampang. Ini sebenarnya buka YouTube sebenarnya bisa. Ya, kalau mau belajar mandiri, YouTube bagaimana peraturan paragraf di Microsoft Word, ya, sampai CC praktek. Kurang replay lagi. 5 kali replay saya kira beres. Sekarang bisa tuh Pak, di rumah. Tidak lagi. Berarti sering-sering komentar. Lupa itu kenapa? Sering nggak dibuka lagi. Iya betul. Ya, makanya kalau sudah dapat ilmu baru, tularkan ke yang lain. Ya, tularkan ke yang lain sudah bisa. Nanti bapaknya di rumah diajari, istrinya di rumah diajari. Biar tidak lupa. Kalau nanti tidak pernah dibuka lagi ya. Biasanya lama nggak ngajar mungkin ya pengen sehat tadi ya buka lagi. Gitu ya. Itu saja teman-teman semua. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi dan tetap nanti syaratkan rekan-rekan bisa memahami nilai etika organisasi terutama untuk ASN supaya nanti karena kita sebagai figur sekarang ASN itu disorot karena teman-teman kita yang tidak ASN itu kan melihat baik dikasih nomor misal segep gitu kan ya pantes oleh gaji itu makan uang rakyat gitu kan itu semua dilarang oleh gaji itu nanti efeknya semua ASN. Misal di sini kita punya 51 orang itu nggak bagus dilihat orang luar nanti capnya sudah gitu ya. Jadi kita kemarin ke polisi ya kan lihatnya wah menurut SNRO itu nggak bisa kabeh ya gitu kan bisa jadi malah dibuya-buya kan. Makanya kita jaga bawah, jaga marwah kita sebagai pekerja maupun ASN supaya nanti ya kita menjaga nama baik pemerintah yang baik. Maka saling mengingatkan monggo saling bersama kalau yang kurang belajar bersama dari TK Pak Yus bisa mengangkat yang lain. Nanti kalau butuh konseling nanti cara konseling anak bagaimana ada Titin, itu nanti masalah budaya etika Jawa, bisa Surakarta, bisa dengan Gili, soal Sudi. Saya masih punya impian itu ada khusus untuk Pandoro, Pak. Gimana? Siap ya, Pak ya? Kan kita nanti di masyarakat kan sering dipakai. Iya betul Pak. Kita minimal sambutan PKK, Iya. RT, RW, iya enggak? Iya. Saya sudah siap-siap ingin ekonomi tamu bukan pasar pantai. Kayak Apa yang dimasukkan lagi? Saya mana Pak di sini? Kan harus siap, gitu ya. Jadi nanti Pak Wasisi
Jadi selain tadi pengen pambiwara sama bahasa Inggris. Karena kemarin dari dinas pendidikan itu sudah ini dinas pendidikan itu sekarang sudah mulai diundang ke luar negeri. Kemarin yang sudah ke Jepang, besok ke Malaysia. Pakai bahasanya apa? Tidak mungkin bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris internasional. Kita harus siap. Mungkin sih nanti kalau diundang besok ke Jepang ya harus bisa bahasa Inggris. Berikutnya kalau suruh presentasi kan tidak mungkin nanti pakai bahasa Jawa. Makanya nanti bisa kita kolaborasi guru bahasa Inggris. Ayo, saya punya kursus bahasa Inggris untuk bapak ibu karyawan. Nanti ayo saya punya kursus Pandewo. Ya, saya bantu ya. Kemarin seperti amanatnya sampai itu Kanjeng itu kan. Kita harus bisa itu ganggu bagaimana orang Jawa bisa sendiri orang Jawa nih yang kadang lari. Karena larinya itu kadang dia belum tahu. Karena nggak diajari. Karena saya ngajari. Itu apa ya? Angel, susah. Belajar 1 kali 2 kali belum bisa. Baik kita ngomong sesama sebaya ada sendiri, ngomong sama yang di bawah kita ada sendiri, apalagi yang lebih di atas bawah kita itu ada sendiri. Untuk bahasa tata krama. Iya, itu saja. Nanti kita mau belajar biar tidak seperti itu. Iya kan? Saya yang Lupa itu kan bagian dari sikon yang didahulukan. tapi saya itu belajar bahasa Inggris bangga nyantol Pak. Karena dia nggak pakai terus. Coba kalau di sekolah pakai bahasa Inggris, di rumah pakai bahasa Inggris, ke pasar pakai bahasa Inggris. Orang luar negeri itu orang Amerika kecil udah bahasa Inggris. Iya. Jangan betul. Karena dia kan tidak bisa bahasa Jawa Pak. Itu ya teman-teman semua. Jadi terima kasih sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tadi ada beberapa hal yang mungkin ada koreksi. Jadikan itu sebagai penyemangat kita untuk belajar saja. Bukan maksud saya untuk mempersulit rekan-rekan semua, tapi intinya saya juga melaksanakan tugas. Bapak Ibu melaksanakan tugas, harapannya nanti lebih maksimal. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau yang lain-lain tadi kalau sikat-sikat. Baik, terima kasih Bapak Ketanto Diplomo, Sarjana Komputer Mahasiswa Pendidikan, selaku Ketua SMP Negeri 20 Fakultas Surakarta sekaligus mentor kita semua pada kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang telah banyak memberikan refleksi dan masukan kepada kita sehingga nantinya kedepannya semoga kita menjadi ASN P3K yang lebih profesional lagi dan selalu mengutamakan nilai dan etika dalam setiap perilaku kita, dalam pelaksanaan profesionalisme kita itu sehingga nanti benar-benar kita itu ASN yang prof seperti itu. Baik, karena kita sudah menunjuk waktu Bapak Ibu dan semua sesi kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Sebelum kita tutup pada kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran pada kegiatan hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Saya selaku moderator pada kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah khususnya SMP Negeri 22 Kota Surakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini telah berkenan hadir mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Dari akhir gondol, selamat semuanya sampai di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.